Pasca ambruknya bangunan Majelis Taklim di Bogor, puluhan korban masih dirawat di RSUD Kota Bogor. Mereka mengalami beragam luka, mulai dari patah tulang hingga cedera kepala. Sebanyak 28 orang korban masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Menurut pihak rumah sakit, korban mengalami luka dengan tingkat keparahan berbeda. Banyak di antara menderita cedera kepala, sebagian lain patah tulang, dan ada yang dalam kondisi kritis akibat benturan keras. Mayoritas korban berusia di atas 50 tahun, disusul kelompok usia 30 tahun. Korban termuda berusia 2 tahun dengan luka di bagian kepala. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian, pemirsa sudah bergabung, ada Nadia Soraya di lokasi. Nadia, selamat sore. Bagaimana proses pencarian hingga saat ini? Ya, selamat sore Anggi. Situasi terkini saat ini saya sedang berada di lantai 2 dari bangunan Majelis Taklim Al-Sobiyah, di mana untuk saat ini merupakan akses masuk bagi para jemaah untuk masuk ke bangunan ini, dan biasanya mereka menggelar pengajian di sini. Dan saat ini polis lain sudah dipasang oleh pihak kepolisian untuk proses pembersihan dan juga untuk proses dari evakuasi ini sudah selesai sejak pukul 4:30 sore tadi. Dan kalau kita melihat di sini memang ada pintu masuk di mana ini merupakan akses untuk para jemaah masuk, dan tadi saya juga mendapatkan pernyataan kalau memang ini merupakan pintu masuk ini dari salah satu warga yang juga ikut dalam pengajian ini, selaku juga merupakan korban luka-luka, salah satunya dari 84 korban luka-luka yang sudah dirilis dari BPBD Kabupaten Bogor. Ibu ini juga merupakan salah satu dari warga yang bisa dikatakan salah satu yang pertama kali berhasil untuk keluar dari bangunan ini. Kita akan coba menanyakan langsung kepada ibu. Di sini ada Ibu Uis. Ibu, izin Ibu. Ya. Bu, mungkin bisa diceritakan Bu, saat itu Ibu keluar dari bangunan ini seperti apa sih Bu? Kronologinya seperti apa dari awal? Dari awal ya. Iya, saya tadi lagi berdiri di situ, tiba-tiba bangunan ambruk. Ya udah saya jatuh, tapi saya alhamdulillah bisa selamat, manjat naik sendiri. Ibu keluarnya dari mana? Mungkin bisa ditunjukkan. Dari sini, lewat drum-drum ini aja bisa saya naik nyampe ke sini, alhamdulillah. Berarti saat itu Ibu sempat terjatuh atau sempat posisinya di mana Bu? Bisa digambarkan? Terjatuh mungkin di situ ya, yang paling pojokan situ ya saya terjatuh ya. Mungkin di dekat dus itu ya. Di situ soalnya saya emang paling pinggir. Jadi setelah itu Ibu langsung menaiki drum dari sini. Iya. Setelah itu apa yang Ibu lakukan Bu setelah itu? Saya lakukan, saya lari minta pertolongan, saya lari ke jalan ya, minta pertolongan. Itu aja sih ya. Mungkin bisa diceritakan setelah Ibu lari apa yang Ibu lakukan begitu, dan mungkin bisa diceritakan juga dari awalnya itu pukul berapa sih sebenarnya pengajian ini dimulai? Dan itu dimulai pukul 8 ya, dan itu masih berlangsung. Kira-kira pas ini jatuh itu pukul 9 jatuh ambruk. Ya udah saya pergi ke jalan nyari pertolongan, udah saya nggak ngeliat ke sini lagi. Yang penting saya nyari pertolongan, minta orang bantuan buat nolongin yang ada di sini. Soalnya kan belum ada dari pihak apa-apa ya yang menolong, cuman dari warga aja. Berapa lama prosesnya hingga akhirnya teman-teman di bawah itu bisa Mungkin sekitar jam 11-an ya baru beres ya tadi. Kayaknya sekitar jam 11-an sih ya, tepatnya kurang tahu juga ya. Ya, saya tahu, saya luka, saya tahu tangan saya patah, saya tahu, cuman kita sebagai keluarganya juga jadi lebih panik, pengen lihat orang dulu kayak gimana, selamatin orang dulu, pengen lihat tuh kondisi orang kayak gimana. Nggak peduli saya dulu, nyampe sekarang belum diobatin juga saya juga. Gitu. Oke. Ibu, setelah itu ada bantuan begitu ya, Ibu sempat dilarikan ke rumah sakit juga atau seperti apa Bu? Saya lari ke rumah sakit sama adik saya karena khawatir juga, pengen lihat yang di rumah saya itu kayak gimana. Saya nggak mikirin saya sendiri. Saat itu saya nggak mikirin saya sendiri. Cuman ya saya udah pulang dari rumah sakit, baru aja ini tangan saya baru diobatin.
Ibu, saat Ibu di dalam itu Ibu posisinya duduk bersama dengan jemaah lain atau Ibu berdiri, dan ada berapa banyak sih Bu jemaah di dalam itu sebenarnya? Saya itu posisi lagi berdiri di pintu karena ya lagi ngeliat lah, lagi ngeliat yang di dalam gitu, lagi mantau aja kan. Saya posisi berdiri di pintu lagi ngeliat yang lain. Kalau di dalam itu ya mungkin di angka 100 lebih sih ya jemaah itu ya, lebih dari 100. Tepatnya berapa nggak tahu kan ya. Pokoknya kalau dari 100 itu lebih. Saat itu Ibu melarikan diri sendiri begitu keluarnya ya Bu. Untuk teman-teman lain, Ibu sempat melihat ada teman lain juga yang ikut bersama Ibu mengikuti Ibu atau seperti apa Bu? Kalau saya sendiri pas nyelamatin saya sendiri. Saya nggak ngelihat ke belakang ke apa enggak. Saya saya sendiri karena mau cari bantuan aja, kalau saya ingatnya kayak gitu. Oke, Ibu mungkin yang terakhir, ini seberapa sering sih pengajian ini digelar dan biasanya memang sebanyak ini atau seperti apa? Kalau pengajian ini digelar itu seminggu 2 kali, buat ibu-ibu 2 kali, bapak-bapaknya 2 kali, beda ya, dipisah. Cuma kalau untuk ini kan acara maulidan ya, masih lebih banyak emang ya yang datangnya karena ini lagi maulidan. Jadi banyaknya dari kampung-kampung sebelah pada datang gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Uis atas waktunya. Ya itu dia tadi kita sudah dengar bersama-sama pernyataan dari salah satu saksi mata yang juga merupakan korban luka-luka, juga merupakan warga sekitar sini. Dan tadi disampaikan juga kalau dari Kapolres, ada juga dari Kapolsek dan juga dari BPBD, memang untuk bangunan ini ternyata tuh baru jadi begitu ya Anggi sekitar 2 bulan. Tadi dari penanggung jawab mengatakan 6 bulan, namun dari BPBD mengatakan ini baru 2 bulan. Dan kalau kita melihat memang dari bangunannya sendiri memang belum dicat ataupun hanya ada seng-seng begitu ya, dan kita bisa melihat bahannya ini seperti bahan dari hebel begitu. Dan tadi memang disampaikan kalau dari BPBD hingga saat ini belum mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa penyebabnya dan mengapa bangunan ini memang dibangunnya ini bisa dibilang kurang atau tidak kuat untuk menahan beban-beban seperti jemaah-jemaah, ada sekitar 150 jemaah. Untuk sementara itu Anggi yang dapat saya laporkan dari Siomas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali ke studio. Terima kasih Nadia Suraya untuk laporannya di sore hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.